warahmatullahi wabarakatuh ya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Nah Ibu, saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Nah jadi supervisi itu ada 3 tahap Bu. Ada pra-observasi, ada observasi dan pasca observasi. Dan saat ini tahapan ini kita ke pra-observasi. Jadi sebelum lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Bu, boleh? Ya boleh. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nanti Ibu mau melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas mana Bu? Ya, saya rencananya melaksanakan proses pembelajarannya di kelas 11 IPA 1. Oh, kelas 11 IPA 1. Oke, nah, materi apa nih yang mau Ibu ajarkan nanti? Materinya tentang kalor dan perpindahan kalor. Oke. Nah, tujuan pembelajaran Ibu yang nanti Ibu ajarkan? Ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan kegiatan pengamatan, TTT, serta melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Diharapkan peserta didik mampu memahami konsep kalor dengan benar, menganalisis perpindahan kalor dengan tepat, dan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, baik. Nah Ibu, selanjutnya kira-kira ada hal apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Adapun hal-hal yang saya mau kembangkan dalam proses pembelajaran ini adalah sudah tentu model pembelajaran, penguasaan sintak-sintak model pembelajaran itu sendiri, kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik, yang hal itu dilakukan dengan harapan anak-anak termotivasi untuk belajar fisika lebih baik. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Ya, strateginya banyak ya. Strategi yang disiapkan diantaranya adalah bagaimana saya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Di dalamnya ada aplikasi kuisis, yang hal itu adalah hal baru buat siswa dan saya kira itu sangat menarik. Ketika kita dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis dalam pretest dan posttest. Ya, adapun tentang LKPD yang diberikan kami kemudian disajikan dalam bentuk video juga. Jadi anak-anak yang punya gaya belajar visual, estetik, insya Allah dengan itu bisa terpenuhi. Oh, jadi pembelajaran diferensiasi ya Bu? Iya, memang aplikasi kuisis itu aplikasi yang interaktif dan memang sangat menarik jika kalau misalnya siswa pakai dari tampilan visualnya itu terlihat lebih menarik, jadi dapat ya salah satunya juga mungkin memotivasi semangat dari peserta didik, apalagi mata pelajaran fisika ya yang memang kita tahu jelas bahwa mata pelajarannya numeriknya begitu banyak. Diharapkan seperti itu. Iya. Nah, harapan dari Ibu setelah kegiatan supervisi, saat kegiatan supervisi nanti apa? Pada saat pembelajarannya. Harapan saya dengan menggunakan model PBL ini, anak-anak peserta didik lebih memahami konsep materi, yaitu konsep kalor dan perpindahan kalor. Itu anak-anak lebih paham dan lebih menguasai konsep tersebut. Jadi anak-anak lebih paham, lebih menguasai, mampu menganalisis dan sebagainya. Iya. Ya, jadi kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan? Rencananya besok tanggal hari Jumat. Iya. 13 Oktober. Jam berapa Bu? Jam pertama. Jam 07.15 sampai dengan 08.45. Oh gitu. Oke. Baik Bu. Jadi nanti besok kita ketemu saja langsung di kelas ya Bu. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses pembelajaran seperti biasa, ada yang mau memimpin doa untuk kita memulai proses pembelajaran pagi ini. Ya, Potran silakan.
Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Yang muslim saya pimpin dan yang non muslim dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wabil Islam Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ladies, Andika, Niyati, Ismawati, Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Pretest. Sebelum kita pretest, harapan ibu kalian sudah siap mengikuti proses pembelajaran pagi ini, ya. Silakan semuanya buka HP dan buka link yang telah ibu bagi untuk kita melaksanakan pretest. Silakan buka. Dari aplikasi Kesis tadi diketahui 3 orang yang paling tertinggi. Kita semua berikan aplaus kepada peserta didik 3 orang tadi. Selanjutnya adalah sebelum memulainya, ibu menyampaikan satu hal, bahwasanya orang pintar dia tidak akan melakukan suatu perkara yang orang gagal tidak lakukan, yaitu terus belajar. Ya. Jadi apapun keadaan kita tidak boleh menyerah dengan dalam proses pembelajaran. Ini ibu mau arahkan kalian ke sebuah pertanyaan. Apa yang bisa kamu jelaskan ketika ada air panas yang dituangkan di dalam satu wadah, taruhlah wadah itu adalah gelas. Kemudian ketika air panas itu dituangkan di dalam itu, maka panasnya itu akan menyalur dari yang bawah sampai ke atas, dari yang bawah yang kita celup itu sampai di bawah minum, yang itu merupakan salah. kita di pagi hari ini adalah tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Progress Learning atau PBR dengan kegiatan pengamatan PPD serta melakukan dan diskusi kelompok. Diharapkan peserta didik mampu 1.
yang nanti dilakukan. Ya. Akan dinyala api atau nyala lilin, maka yang menjadi sumber panas adalah lilin saja kan. Tapi kalau ketika kita dekatkan sendok di atas nyala api lilin, lama kelamaan sendoknya terasa panas. Yang panas itu bukan hanya nyala apinya saja atau nyala lilinnya saja, tapi sendok juga terasa panas. Kenapa demikian? Untuk menjawab hal ini, selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang perpindahan kanal. Yang tadi Bertrand lebih membahasakan bahwa panas di dalam air itu menjalar ke sendok, hingga kita pegang sendok sendoknya jadi panas. Selanjutnya silakan kalian duduk pada masing-masing kelompok yang sudah ibu bentuk sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Sudah mengamati atau mempelajari materi yang ada. Silakan kalian mengerjakan APD yang telah diberikan. Kurang yang bisa dibesar ini sudah yang besar. Yang besar kurang, yang besar susah. Kurang sedikit lagi. Sedikit loh. Hidup ya. Nah, tuh. Terus warna ungu. Ada ungu biru, ada pink. Amati apa yang terjadi pada Selama ini saya berkata ini cuma apa? Embun. Harus lagi kerja ya. Lembar jawaban belum. Sama aja sih. Ibu lembar kerja yang dikerja cuma satu atau kelompok satu juga. silakan diamati langkah-langkah ketiga peristiwa tersebut sebagaimana yang ada di LKPD dan di video yang telah ibu bagikan. Waktu kalian 15 menit. Ibu lembar kerja yang dikerja cuma Dan diamati langkah-langkah ketiga peristiwa tersebut sebagaimana yang ada di LKPD dan di video yang telah ibu bagikan. Waktu kalian 15 menit untuk bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan LKPD atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD sebagaimana hasil praktekmu yang kamu atau yang kalian amati.
Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan, kelompok 1 perpindahan kalor di nomor 1, kelompok 2 perpindahan kalor nomor 2, kelompok 3 perpindahan kalor nomor 3, dan kelompok 4 perpindahan kalor di nomor 1. 10 menit untuk tiap-tiap kelompok mempersiapkan diri mempresentasikan hasil pengamatan, hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman karena telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Selanjutnya tema paparan materi akan dibacakan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu konveksi dari apa yang dari kita praktekkan tadi. Dari soalnya tersebut tertulis bahwa dari mengamati serpihan kertas dalam air dari semula dingin yang dipanaskan hingga mendidih, air dan kertas terjadi sirkulasi. Mengapa demikian? Jelaskan peristiwa tersebut dalam konsep fisika. Ya, air dan kertas bersirkulasi dikarenakan adanya panas yang dipancarkan dari api. Kemudian ini merupakan salah satu dari peristiwa konsep fisika, yaitu yang disebut dengan konveksi. Dikarenakan itu merupakan perpindahan zat yang disertai dengan zat atau partikel yang dipanaskan, yang mana yang nantinya ketika dipanaskan ini wadahnya panas, yang zat yang perpindahannya juga ikut panas dari yang suhunya rendah ke suhu tinggi. Air kan mula-mula itu suhunya rendah, kemudian suhu tinggi. Suhu tinggi itu biasanya di 100 derajat, yang mana tadi airnya itu mendidih di 100 derajat. Makanya air itu mendidih dan kertas di dalam bersirkulasi. Sekian materi atau hasil praktik dari saya. Kemudian saya silakan kepada moderator. Itu materi dari kelompok kami yang telah dibacakan ke materi. Selanjutnya saya membuka sesi bertanya. Pertanyaan saya batasi 2 pertanyaan dari 2 orang. 2 pertanyaan dari seluruh kelompok. Silakan. Kelompok yang mau bertanya dipersilakan oleh kelompok 2. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan oleh kelompok 1. Ada pertanyaan terhadap hasil presentasi kelompok 2? Dari hasil pengamatan bagian yang ada tentang peristiwa konveksi,
Pertanyaan dari kelompok lain. Ya, Kenapa suatu benda bisa terjadi perpindahan panas secara konveksi? Kenapa suatu benda bisa terjadi perpindahan Masuk sih, cuma nggak ada jawaban. Lanjut dong. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi? Pertanyaan sama. Ya, ada jawaban ya. Oh, konveksi. Satu pertanyaan lagi dari kelompok. Ayo, membaca. Bagaimana konveksi terjadi dalam bentuk perpindahan Biarkan kelompok 2 menjawab atau menanggapi pertanyaan kelompok 1. Berikut persiapan kelompok 1 presentasi hasil diskusi. Kelompok 1, kelompok 3, terakhir kelompok 3.
perpindahan kalor secara konveksi terjadi itu pada jet perpindahan tersebut. Jet perpindahan tersebut bisa juga air dan juga bisa gas. Nah, kemudian itu terjadi karena apa? Perbedaan massa jenis. Kemudian untuk benda yang terkena kalor atau panas itu pada air dia akan memuai dan bersirkulasi. Ya, dikarenakan itu. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 sebenarnya itu ditujukan dengan pertanyaan yang sama, hanya bedanya bagaimana dan mengapa. Itu jawabannya sama. Jadi apakah dari kelompok 1 dan 4 puas dengan jawaban saya? Puas. Puas. Kita berikan aplaus untuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi bersama. Baik, saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami. Perpindahan yang terjadi di peristiwa pertama adalah radiasi perpindahan kalor tanpa melibatkan medium. Perpindahan panas terjadi melalui 3 mekanisme utama, produksi, konveksi, dan radiasi. Dalam konteks ini, perpindahan panas dari api ke tangan akan terjadi terutama melalui radiasi panas. Radiasi panas adalah mekanisme perpindahan panas yang melibatkan emisi dan penyerapan radiasi nyala api menghasilkan radiasi berupa inframerah. Ketika sinar inframerah ini mencapai permukaan Anda, energinya diserap dan panas akan terasa. Silakan Katra. Siap, saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Kalau dari kelompok 1 itu materi tentang radiasi. Jadi tadi kan yang dijelaskan itu bahwa radiasi itu melalui tangan dan api dan tangan kan tadi kan. Nah, tapi apakah radiasi itu berlaku juga untuk selain tangan? Iya, apakah radiasi berlaku juga kalau selain tangan pada benda-benda lainnya? Benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang paling bertanya. Apa yang dimaksud dengan radiasi dalam konsep fisika? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah radiasi berlaku juga pada benda lainnya? Saya tanya. Ya, radiasi dapat berlaku pada berbagai benda selain radiasi yang biasa kita asosiasikan dengan radiasi nuklir atau elektromagnetik. Contoh-contoh radiasi yang berlaku pada benda-benda lainnya termasuk radiasi suara. Gelombang suara adalah bentuk radiasi mekanis yang merambat melalui udara dan zat lain. Benda-benda yang bergetar seperti speaker atau alat musik menghasilkan suara. Bagaimana Anda tahu jika itu yang dihasilkan itu berupa radiasi? Pertanyaan kan yang tadi Anda bilang itu bahwa dengan suara itu salah satu yang bentuk radiasi. Bagaimana Anda tahu jika itu merupakan radiasi? Karena media mengeluarkan suara. Iya, kenapa suara itu? Kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan radiasi dalam konteks fisika? Dalam konteks fisika, radiasi mengacu pada proses di mana energi disebarkan melalui gelombang elektromagnetik atau partikel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebelum kelompok 4 mempresentasikan hasilnya, kita semuanya berdiri. Kita sama-sama tepuk semangat. Ya, berdiri. Tepuk semangat.
Baik, kami dari hasil kerja kami. Dan kelompok lainnya. Yang mana di sini kita juga melakukan langsung seperti melakukan praktek itu kayak kita mencoba hal yang sudah terjadi. Jadi ini akan senang dengan hal ini. Dan ibu yakin teman-teman yang ada atau peserta didik kita laksanakan tahapan terakhir yaitu proses untuk lebih mengetahui sejauh mana penguasaan konsep kamu tentang pembelajaran kalau dan perpindahan kamu. Silakan buka di Google, buka di HP kamu link yang telah dibagikan. Sudah selesai? Sudah, Sudin, Laika, Triani, dan berikan aplaus. Pasca observasi itu sendiri harus membuat video wawancara itu dibeli dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kamu? Kita sedang berada pada tahapan akhir pasca observasi dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan kemarin, meliputi pra dan observasi yang sudah dilaksanakan dalam saat kegiatan proses belajar mengajar kemarin. Nah, tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan diri, merevisi dan mengoperasi hasil pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Untuk itu, saya langsung saja pada pokok pertanyaannya. Saya minta izin, silakan. Nah, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang ketika melakukan proses pembelajaran, karena di situ ada model pembelajaran yang saya terapkan yaitu PBL, dan ketika model pembelajaran itu saya gunakan, anak-anak pun sangat antusias sebagaimana yang sudah Ibu saksikan saat itu saat observasi. Ini benar, saya melihat jelas bahwa memang anak-anak semangat sekali dalam belajar menggunakan PBL ya ini. Oke, nah ada hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin menurut Ibu. Saya meyakini banyak hal yang sudah baik. Kemudian saya tidak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal tertentu yang memang sangat belum terlalu baik menurut saya. Jadi saya kira masih banyak untuk perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Hal-hal apa itu yang perlu dilihat? Saya kira dalam proses pembelajaran kemarin hal-hal yang perlu saya gunakan adalah gimana saya memaksimalkan penggunaan ide yang menarik saat proses pembelajaran tersebut. Oke, nah terkait mengenai
antusias dan motivasi siswa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira kalau di kualifikasi skala ini anak-anak kalau dari skala 1 sampai 10 itu anak-anak berada pada posisi mana? Kalau menurut saya ya secara pribadi saya kira dalam level 8 gitu ya. Yang 8, oke, sudah mulai meningkat. Tapi target Ibu intinya di level Kalau target saya inginnya di level 100. level 100, insya Allah semoga ya sampai level 100. Iya. Selanjutnya apa tindak lanjut dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan awalnya, tetap saya meyakini proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sangat baik, tapi kemudian masih banyak kekurangan dan tindak lanjutnya saya sebagai guru harus lebih banyak membekali diri dalam hal pengetahuan penggunaan model-model pembelajaran yang menarik atau inovatif serta media-media yang menarik sehingga dapat memotivasi anak-anak mau belajar, apalagi pelajaran saya pelajaran fisika ya berbeda begitu ya. Saya perhatikan kemarin kan pelaksanaan sidangnya sudah jelas, terus kelihatan anak-anak memang antusias, diferensiasi juga ada karena memang itu sudah memenuhi kebutuhan mereka saat belajar. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab Ibu saat pelaksanaan pembelajaran? Menjadi komitmen tanggung jawab saya yaitu di mana saya mengembangkan diri saya dalam hal penggunaan model pembelajaran, terus tentunya dalam hal bagaimana saya memahami atau memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Saya menyadari dalam hal itu belum terlalu maksimal karena memang untuk memetakkan anak-anak dengan gaya belajar mereka sendiri itu butuh analisa, menurut saya butuh analisa yang sangat ekstra dan untuk realisasi hal itu saya kira itu bukan hal baru sebenarnya, tapi untuk sampai lebih terperinci lagi saya kira saya butuh waktu dan bimbingan atau banyak pengetahuan yang lebih lagi untuk bisa memenuhi itu. Oke, baik Bu. Jadi intinya mengenai diagnostik analisis anak yang kebutuhan ya, memang itu harus betul-betul yang pemilihan teliti. Nah Ibu, satu lagi saya lupa mengenai manajemen waktu kemarin kita ada kelebihan manajemen waktu. Nah kira-kira tindak lanjut apa untuk mensiasati mengenai manajemen waktu yang sudah dilewati kemarin? Sebagaimana yang sudah Ibu observasi kemarin manajemen waktunya agak sedikit ini karena memang saya merasakan dalam penggunaan metode pembelajaran PBL ini itu sangat membutuhkan waktu, sangat butuh waktu yang ekstra, sementara saya dibatasi dengan waktu hanya 2 kali 45 menit dan itu menjadi sebuah evaluasi bagi saya di mana pas proses pembelajaran nanti efisiensi waktu itu yang saya harus manajemen waktunya memang harus saya desain sebagaimana mungkin agar bisa tercover semua atau bisa terperinci seperti itu. Ya, karena kemarin saya perhatikan kan memang ada kendala saat anak-anak menyelesaikan laporan itu kan memang membutuhkan waktunya kelebihan waktu yang sesuai dengan perencanaannya. Oke Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Semoga sehat selalu dan ke depan semakin berkembang dan maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, alhamdulillah baik lagi dalam hal ini saya dengar sudah banyak sekali ya dalam proses pembelajarannya hal yang ditingkatkan Ibu sendiri terkait dengan menguasai banyak metode pembelajaran kemudian dia menarik terus jadi PR-nya tadi adalah bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa ke depannya ya itu pembelajaran diferensiasi dong ya kalau mudah-mudahan ya semakin mencoba semakin berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa terima kasih ya.